Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil rekap kuesioner mahasiswa yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Kuliah Online di Masa Pandemi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Paramita Chandra Lukita, dan yang kedua ada Nurul Rikmandari, dan yang ketiga ada Justino Sadam Diva Suroso, dan yang keempat ada Mia Miftahul Ilmi. Jadi selama 2 minggu terakhir saya menyebar kuesioner persepsi mahasiswa terhadap kuliah online di masa pandemi. Terdapat 65 orang yang mengisi. Yang saya cantumkan di kuesioner itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda terkait kuliah online yang dilakukan karena adanya COVID-19? Dan yang kedua, seberapakah Anda paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen dengan perkuliahan online ini? Dan yang ketiga, apakah Anda sering mengalami gangguan selama kuliah online berlangsung? Dan yang keempat, apakah merasa enggan untuk mengajukan pertanyaan kepada dosen jika Anda tidak mengerti materi pembelajaran? Dan yang kelima, sangat efektifkah perkuliahan dengan sistem online itu? Mengapa? Melalui kuesioner ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat mahasiswa terkait dengan kuliah online yang dilakukan karena adanya COVID-19? Berdasarkan survei yang diperoleh, informasi sebanyak 49% mahasiswa berpendapat cukup bagus, 41% kurang bagus, dan hanya 6% sangat bagus. Cukup banyak mahasiswa yang berpendapat perkuliahan online ini bagus karena kuliah online di masa pandemi COVID-19 ini salah satu solusi agar perkuliahan tetap berjalan seperti biasanya dan tidak akan ketinggalan materi perkuliahan serta waktu yang lebih fleksibel. Selanjutnya pertanyaan kedua, seberapakah paham materi yang disampaikan oleh dosen dengan perkuliahan online ini? Hasil survei menunjukkan sebanyak 17% sangat kurang dan 46% kurang memahami, 36% paham terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Dapat disimpulkan, 46% mahasiswa menyatakan kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Karena kami mendapatkan pendapat dari mahasiswa, ada beberapa dosen yang memberikan perkuliahan dengan tugas, sehingga materi yang disampaikan tidak bisa dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Namun juga ada dosen yang memberikan materi berupa PPT tanpa menjelaskan atau menerangkan materi tersebut. Yang ketiga yaitu, apakah Anda sering mengalami beberapa gangguan selama kuliah online berlangsung? Berdasarkan data angket yang diperoleh tentang perkuliahan daring bahwa banyak mahasiswa sekitar 65,1% kesulitan untuk menangkap materi karena ada beberapa gangguan seperti gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan kendala soal materi yang disampaikan di mana terkadang kurang dapat dipahami. Untuk fasilitas kuota atau paket data bisa lebih ditambah karena saat ini daring sudah menggunakan platform video conference yang sudah dipastikan memakan banyak kuota atau paket data dari penggunaan sebelumnya. Yang ketiga yaitu, apakah Anda sering mengalami beberapa gangguan selama kuliah online berlangsung? Berdasarkan data angket yang diperoleh tentang perkuliahan daring bahwa banyak mahasiswa sekitar 65,1% kesulitan untuk menangkap materi karena ada beberapa gangguan seperti gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan kendala soal materi yang disampaikan di mana terkadang kurang dapat dipahami.
untuk fasilitas kuota atau paket data bisa lebih ditambah, karena saat ini daring sudah menggunakan platform video conference yang sudah dipastikan memakan banyak kuota atau paket data dari penggunaan sebelumnya. Yang kelima yaitu sangat efektifkah perkuliahan dengan sistem online ini? Mengapa? Berdasarkan dari data angket yang diperoleh, terdapat 54 orang dari 63 orang yang menganggap bahwa kuliah dengan sistem online tidaklah efektif, dikarenakan tidak meratanya akses kecepatan internet, apalagi sistem pembelajaran daring ini membutuhkan kuota yang tidak sedikit selama berjam-jam. Selain itu, jumlah mahasiswa yang mendadak ramai mengakses server perguruan tinggi membuat server tersebut down. Akibatnya, banyak mahasiswa yang mengaku kesulitan sekedar mengakses kelas mereka. Belum lagi beberapa dosen yang terkesan malas memberikan pelajaran, sehingga malah hanya memberikan tugas tanpa adanya bimbingan yang lebih mendetail. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, mayoritas mahasiswa merasa pembelajaran daring dirasa tidak efektif karena dalam prakteknya dosen lebih dominan dalam pemberian tugas bukan penjelasan materi. Yang kedua yaitu mayoritas mahasiswa merasa bahwa pembelajaran daring lebih menyenangkan karena dirasa lebih santai dan efisien. Yang ketiga, mahasiswa berharap penerapan daring bisa diperbaiki, seperti rekomendasi mahasiswa yaitu penjelasan materi pembelajaran dapat melalui video dan pemanfaatan kemajuan teknologi. Yang keempat, yaitu mahasiswa merasa adanya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan daring, seperti kelebihannya antara lain yang pertama, mahasiswa merasa lebih santai dan senang. Yang kedua, mahasiswa merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Yang ketiga, yaitu mahasiswa merasa lebih rileks dan tidak tegang. Serta kekurangan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, mahasiswa merasa boros karena kuota menjadi cepat habis. Yang kedua, mahasiswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Yang ketiga, mahasiswa merasa sedih karena uang jajan yang didapatkan berkurang. Yang keempat, mahasiswa merasa kegiatan di kampus seperti program kerja organisasi terlambat. Yang kelima yaitu mahasiswa merasa kegiatan di kampus dan bertemu dengan teman-temannya menjadi terhambat. Demikian penjelasan hasil kuesioner persepsi mahasiswa terhadap kuliah online di masa pandemi oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.